Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Halo teman-teman semua, apa kabar? Pasti sekarang udah di penghujung tes SKB ya. Aku minta maaf banget karena belum bisa update info seputar CPNS secara konsisten, karena kemarin-kemarin juga aku sibuk untuk pemberkasan PNS. Dan aku doakan semoga semua teman-teman yang lagi berjuang bisa lulus tahun ini ya. Oh ya, langsung aja kali ini aku mau bahas materi dan latihan soal SKB Perawat CPNS 2021 tentang oksigenasi sederhana dan alat kesehatan yang terpasang. Simak sampai selesai ya. Yang pertama, pengertian oksigenasi yaitu pemenuhan akan kebutuhan oksigen, kebutuhan dasar manusia yang digunakan untuk kelangsungan metabolisme tubuh, untuk mempertahankan hidup dan untuk aktivitas berbagai organ atau sel. Nah, tujuannya itu yaitu yang pertama, memberikan transport oksigen yang adekuat dalam darah. Yang kedua, menurunkan upaya bernapas. Yang ketiga, meringankan beban kerja miokard. Nah, ini adalah tujuan dari pemberian oksigen atau oksigenasi. Nah, kapan terapi oksigen diberikan? Segera berikan oksigen kepada pasien dengan ispat, baik pada dewasa maupun pada anak yang mempunyai tanda-tanda penyakit yang berat seperti gangguan pernapasan berat dengan respirasi rate lebih dari 30 kali per menit, kemudian hipoperfusi atau shock ditandai dengan tekanan darah kurang dari 90 mm Hg, dan hipoksemia bisa kita lihat dari saturasi oksigennya itu kurang dari 90%. Bagaimana menilai kebutuhan oksigen? Lakukan pengukuran saturasi oksigen menggunakan alat yang disebut pulse oximetry. Nilai normal saturasi oksigen itu adalah 95% sampai dengan 100%. Ya, sekarang kita langsung bahas aja mengenai oksigenasi sederhana, di mana berarti pemberian atau terapi oksigennya itu adalah sistem aliran rendah. Nah, yang pertama adalah nasal kanul. Ini sering kita gunakan baik pada bayi, anak maupun pada dewasa, dan juga kita perhatikan saat memberikan itu ukurannya sudah sesuai atau belum. Untuk bayi, anak atau dewasa itu ukurannya berbeda-beda. Nah, yang pertama, kecepatan O2-nya itu 1-6 liter per menit. Kemudian FiO2 yang ditransfer ke pasien itu 25-45%. Namun di sini ada kelemahannya. Bila diberikan dalam waktu yang cukup lama bisa menimbulkan iritasi pada mukosa hidung, kemudian bisa juga mengakibatkan kering. Namun ada kelebihannya, yaitu pasien dapat makan, minum, dan berbicara. Jadi pasien lebih bisa bergerak atau beraktivitas lebih bebas ya. Yang kedua yaitu sungkup muka sederhana atau bisa kita sebut dengan simple face mask ya. Ini ada sungkupnya gitu ya, bisa terlihat bedanya dengan yang tadi nasal kanul. Ini saturasi oksigen pasien itu apabila 90 sampai dengan kurang dari 95% baru kita pertimbangkan untuk menggunakan face mask ini ya. Kemudian kecepatan O2-nya 6 sampai 10 liter per menit, dan FiO2 yang ditransfer ke pasien itu adalah 35 sampai 60%. Nah, selanjutnya adalah rebreathing mask dan non-rebreathing mask. Ini jangan sampai tertukar ya. Yang rebreathing mask itu adalah yang tidak ada katupnya, dan yang non-rebreathing mask itu adalah yang ada katupnya. Itu yang membedakan keduanya. Jangan sampai kita saat akan memberikan, kita tidak mengecek dulu ada katupnya atau tidak, karena untuk bentuknya itu memang sama ya, hampir sama, hanya yang membedakan itu adalah katupnya. Oke, untuk yang ketiga itu adalah rebreathing mask. Ini tidak memiliki katup ya, sudah jelas. Kemudian diberikan saat saturasi oksigen pasien itu 85 sampai dengan kurang dari 90%. Kemudian kecepatan O2-nya 8 sampai 12 liter per menit dengan FiO2 yang ditransfer ke pasien 60 sampai 80%. Kemudian yang keempat adalah non-rebreathing mask atau NRM. Nah, ini memiliki katup ya, sudah jelas. Kemudian diberikan saat saturasi oksigen pasien itu 85 sampai dengan kurang dari 90%. Namun ini ada yang bedanya, adalah kecepatan O2-nya itu bisa sampai dengan 10 sampai 15 liter per menit. Serta FiO2 yang ditransfer ke pasiennya itu ya sampai dengan 95 sampai 100%. Jadi lebih tinggi konsentrasi oksigen yang sampai ke pasiennya ya untuk NRM ini, dan juga lebih maksimal
untuk pemberian oksigen. Jadi tidak tercampur dengan udara yang dihembuskan oleh pasien seperti itu. Selanjutnya kita langsung ke latihan soal. Ya, ini jawabannya C. Kenapa C? Karena di soal kita ketahui bahwa klien diduga mengalami trauma inhalasi. Nah, dengan begitu berarti pasien akan sangat kekurangan oksigen di dalam tubuhnya. Kemungkinan konsentrasi oksigen di dalam tubuh itu sangat rendah. Sehingga kita sebagai perawat bisa memberikan tindakan pertama atau tindakan antisipasi itu dengan pemberian kadar oksigen dengan konsentrasi tinggi. Nah, dari kelima pilihan kita bisa melihat bahwa yang memungkinkan untuk pemberian konsentrasi tinggi itu ada di option yang C, yaitu dengan pemberian oksigen 100% menggunakan non-rebreathing mask ya. Kalaupun ada di jawaban E, pemberian oksigen 100%, tapi kan itu pilihannya dengan masker aerosol, dan ini itu kalau yang aerosol itu sama dengan simple face mask dan tidak mencapai 100% seperti itu. Ya, ini jawabannya E, sungkup venturi. Karena kita sudah bahas sebelumnya bahwa yang termasuk sistem aliran rendah itu adalah nasal kanul, sungkup muka sederhana atau simple face mask, kemudian rebreathing mask atau RM, dan non rebreathing mask atau NRM. Kemudian yang E itu yang sungkup venturi itu termasuk ke dalam sistem aliran tinggi. Ya, jawabannya A, kurang dari 4 menit, karena apabila otak tidak mendapat suplai oksigen selama 4 menit atau lebih dari 4 menit, itu bisa otak mengalami kerusakan secara permanen yang mengakibatkan kematian sel otak, sehingga berbagai fungsi di dalam tubuh kita yang dikendalikan secara langsung oleh otak akan terganggu. Ya, tepat sekali jawabannya E, rebreathing mask, karena untuk yang sistem aliran rendah dengan konsentrasi tinggi itu ada dua. Yang pertama rebreathing mask, yang kedua non rebreathing mask. Kalau untuk option A yang kateter nasal itu termasuk sistem aliran rendah, konsentrasi rendah. Dan untuk poin B, C, dan D itu adalah sistem aliran tinggi. Ya, ini jawabannya D, non-rebreathing mask. Kita lihat langsung ke soalnya. Di sana diketahui bahwa pasien itu nadinya masih teraba, kemudian ada respirasinya juga. Berarti untuk jawaban A itu sangat tidak mungkin ya. Dan untuk yang jawaban B, nasal kanul, kemudian yang C, simple mask, ini juga tidak mungkin karena saturasinya diketahui 85%. Jadi yang memungkinkan itu antara D dan E. Namun yang paling tepat itu adalah yang D, non-rebreathing mask. Karena di sana bisa dengan pemberian aliran rendah dan konsentrasi tinggi ya pada pasien tersebut, seperti itu. Kalau misalkan dari kelima soal yang aku bahas di sini ada jawaban yang kurang tepat, teman-teman boleh komen ya di kolom komentar. Mungkin itu aja yang bisa aku share di video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar aku tetap semangat untuk membuat video seputar CPNS. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.